Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah sanjungan diberikan Christian Eriksen kepada Anthony Elanga jelang laga MU versus Nottingham Forest. Ia menilai sang winger adalah pemain muda berbakat yang bisa menjadi pemain top di masa depan. Eriksen mengaku bisa memahami mengapa Elanga pada akhirnya memutuskan untuk pindah ke Nottingham Forest. Ia menilai sang winger butuh jam bermain dan itu tidak ia dapatkan di Manchester United. Jadi pindah ke Nottingham memberikan apa yang dibutuhkan sang winger. Eriksen sendiri optimistis bahwa karir Anthony Elanga di Nottingham Forest akan berkembang pesat. Ia menilai sang winger punya talenta yang istimewa sehingga ia bisa menjadi pemain yang hebat. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Striker incaran mereka, Ivan Toney, dilaporkan akan dijual Brentford dengan harga yang mahal. Menurut laporan The Daily Mail, Brentford saat ini tidak punya niatan untuk menjual Ivan Toney. Mereka menilai Ivan Toney sosok yang krusial di tim mereka. Sulit bagi The Beast mencari striker yang dengan produktivitas gol seperti Ivan Toney. Itulah mengapa Thomas Frank sudah meminta manajemen Brentford untuk mempertahankan sang striker dengan segala cara di musim panas ini. Menurut laporan itu, langkah yang diambil oleh Brentford untuk mempertahankan Ivan Toney dengan membandrolnya dengan harga yang tinggi. Brentford dikabarkan akan memasang harga sebesar 80 juta pound sterling untuk jasa sang striker. Angka ini diyakini sanggup untuk mengusir klub-klub seperti MU dan yang berniat kepada sang striker. Benar saja, MU dikabarkan mulai berpikir dua kali untuk merekrut sang striker karena mereka menilai harga yang dipasang Brentford itu terlalu mahal. Ada rumor baru beredar seputar aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mencoba merekrut bek kiri baru di musim panas ini. Menurut laporan Manchester Evening News, alasan Erik ten Hag berburu bek kiri baru karena stok bek kirinya habis. Brandon Williams baru-baru ini dipinjamkan ke Ipswich Town, sementara Tyrell Malacia juga lagi mengalami cedera. Alhasil stok bek kiri MU saat ini habis, sehingga Erik ten Hag mau tidak mau harus mencari opsi lain di sisi kiri pertahanannya. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag tidak punya banyak pilihan untuk belanja bek kiri di musim panas ini. Pasalnya dana transfer MU cukup terbatas saat ini. Sementara mereka juga punya kebutuhan lain yang perlu dipenuhi dalam waktu dekat. Jadi Erik ten Hag hanya akan mencari solusi jangka pendek, di mana mereka juga membuka diri untuk meminjam bek kiri lain di musim panas ini. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Sofyan Amrabat menemui halangan baru. Sang gelandang dilaporkan kini mulai merapat ke Galatasaray. Kabar Amrabat akan pindah ke Turki ini dikonfirmasi langsung oleh agen sekaligus kakak sang gelandang, Nordin Amrabat. Ia mengkonfirmasi bahwa saat ini klub Superliga Turki itu, Galatasaray, sedang mendekati adiknya di bursa transfer kali ini. Nordin sendiri menyebut bahwa pihaknya membuka diri agar Amrabat bergabung dengan Galatasaray. Ia menyebut sang adik butuh kepastian, dan jika MU tidak bisa memberikan itu maka mereka akan mencarinya di Galatasaray. Spekulasi Altay Bayindir bergabung dengan Manchester United semakin menguat. Kiper Fenerbahce itu dilaporkan terbang ke Inggris untuk menuntaskan transfer tersebut. Menurut laporan Sport Digital, Bayindir tertangkap kamera berada di Bandara Istanbul pada hari Jumat 25 Agustus 2023 pagi waktu setempat. Sang kiper dikabarkan akan terbang ke Inggris. Ia akan menuntaskan kepindahannya ke Manchester United.
ia akan melakoni sejumlah prosedur seperti tes medis dan penandatanganan kontrak sebelum diresmikan sebagai pemain baru MU. Bayindir sendiri diketahui sudah berpamitan dengan Fenerbahce baru-baru ini pada laga melawan FC20 dini hari tadi. Bayindir berpamitan kepada para pendukung Fenerbahce seusai laga. Ia didampingi oleh rekan-rekannya yang saat berpamitan. Jadi kepindahan sang kiper ke MU nampaknya sudah hampir pasti terjadi pada musim panas ini. Facundo Pellistri baru-baru ini buka suara terkait spekulasi masa depannya. Ia mengindikasikan akan bertahan dan memperjuangkan tempatnya di skuad Manchester United. Facundo Pellistri menyebut bahwa ia memang tidak mendapatkan jam bermain, namun ia merasa permainannya terus meningkat karena berlatih dengan pemain-pemain terbaik. Facundo Pellistri menyebut bahwa ia siap menghadapi musim 2023-2024 ini. Ia siap bersaing karena ia tahu ia bisa mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Manchester United. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dipastikan akan ditinggal Luxau, absen cukup lama. Erik ten Hag baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa Luxau bakal absen lebih lama dari dugaan awal. Erik ten Hag menyebut bahwa cedera yang dialami Luxau tergolong cukup parah, sehingga ia bakal absen lebih dari 1 bulan untuk menyembuhkan dirinya. Erik ten Hag juga menyebut bahwa Tyrell Malacia juga masih belum bisa memperkuat timnya. Namun ia menyebut bahwa MU memiliki sejumlah opsi untuk mengatasi krisis bek kiri ini. Selama Malacia dan Luxau absen, MU punya sejumlah pemain yang bisa mengisi pos bek kiri mereka. Diogo Dalot bisa bermain sebagai bek kiri, sementara Alvaro Fernandes juga bisa dipromosikan ke tim utama Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan kabar terbaru seputar Rasmus Højlund. Ia memastikan bahwa sang striker sedikit lagi akan menjalani debutnya di skuad Setan Merah. Dalam konferensi persnya jelang laga melawan Nottingham Forest, Erik ten Hag meluruskan kabar terkait Højlund bakal debut di laga ini. Ia menyebut sang striker memang sudah semakin fit, namun ia belum siap untuk tampil di partai ini. Højlund sudah dekat untuk bermain di tim kami, namun dia belum siap untuk bermain besok, ujar ten Hag. Erik ten Hag menyebut bahwa Højlund masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan timnya. Namun ia optimistis bahwa sang striker tidak butuh waktu lama untuk segera turun membela skuad Setan Merah. Hari ini untuk pertama kalinya Højlund berlatih bersama tim kami. Jadi pekan depan ia akan berlatih penuh bersama kami dan ia bakal semakin dekat untuk bermain di tim ini. Ia menandaskan. Ryan Bertrand mendadak masuk dalam incaran Manchester United sebelum bursa transfer musim panas 2023 ditutup. Ia bakal jadi pengganti darurat di posisi bek kiri. Luxau mengalami cedera otot setelah sebelumnya aman-aman saja bermain di 2 laga awal. Situasi tersebut membuat manajer Erik ten Hag pusing 7 keliling. Menurut laporan Express, ia kini meminta seorang bek kiri baru sebagai opsi jangka pendek. Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh manajemen klub. Salah satu nama yang kemudian direkomendasikan untuk diboyong oleh MU adalah Ryan Bertrand. Pemain berusia 34 tahun itu diyakini tidak akan sulit direkrut. Ia sampai saat ini belum mendapatkan klub baru setelah kontraknya habis bersama Leicester City. Manchester United ternyata langsung bergerak cepat. Masih dalam laporan yang sama, MU disebut-sebut mulai berkomunikasi dengan perwakilan pemain. Komunikasinya sendiri masih di tahap awal, jadi belum ada indikasi apapun mengenai kemungkinan transfer ini, entah itu berhasil atau gagal. Yang jelas MU ingin komunikasi ini berlangsung cepat. Harapannya pemain baru di posisi tersebut didatangkan sebelum bursa transfer ditutup.
Bek Manchester United Victor Lindelof memberikan pendapatnya terkait Andre Onana. Ia menilai para bek MU perlahan tapi pasti mulai menemukan chemistry yang apik dengan sang kiper. Menurut Victor Lindelof, para bek MU tidak kesulitan beradaptasi dengan Andre Onana. Sang kiper mampu berkomunikasi dengan baik dengan para bek setan merah. Lindelof juga mengaku tidak masalah dengan kebiasaan Onana yang kerap marah-marah jika ada yang tidak beres di lini pertahanan Manchester United. Ia menilai hal itu baik demi kelangsungan tim mereka.